Dikenal sebagai negara diktator, Korea Utara mempunyai banyak rahasia yang memancing rasa penasaran warga dunia. Kehidupan di Korea Utara terkenal dengan kebijakan dan peraturan yang kejam, meskipun begitu kehidupan di sana tidak mudah terekspos keluar. Salah satu negara dengan penganut paham komunis ini, memiliki banyak keunikan dan fakta yang mungkin jarang Anda temui. Di antaranya memiliki zona waktu sendiri, yang disebut waktu Pyongyang, yang diambil dari nama ibu kota Korea Utara, yang berjarak 30 menit di belakang Korea Selatan dan Jepang. Negara tersebut menggunakan waktu Pyongyang mulai tanggal 15 Agustus 2015 untuk merayakan peringatan 70 tahun pembebasan Korea dari Jepang. Di negara ini juga ada larangan merayakan Natal atau perayaan Christmas. Karena negara ini berpaham komunis yang tidak merayakan berbagai hari agama, sebagai gantinya memperingati hari kelahiran Ibu Presiden Kim Jong-il pada tanggal 24 Desember setiap tahunnya. Pada bulan Juli 2010 penduduk Korea Utara berjumlah 22 juta menjadikannya Korea Utara sebagai negara berpenduduk terbanyak kelima di dunia. Informasi selanjutnya mengenai bendera yang telah digunakan sejak tahun 1948 bergambar bintang merah di dalam pita merah dan dua pita putih dan biru, bintang merah melambangkan sosialisme. Sedangkan pita merah menimbulkan revolusi untuk pita putih dan memberikan arti kesucian, kekuatan, serta gengsi, untuk pita biru melambangkan kedaulatan, kedamaian, serta persahabatan. Korea Utara membagi penduduknya menjadi 3 kelas yakni kelas royal atau orang teratas yaitu keluarga dari pahlawan perang. Kelompok biasa dan kelompok tidak loyal yaitu mereka yang memihak Jepang sebelum Perang Dunia II atau anggota keluarganya melarikan diri dari Korea Utara. Perang dengan kelompok tidak loyal dipaksa bekerja di pertambangan atau pertanian. Meskipun sudah tersiksa, namun banyak masyarakat Korea Utara yang kabur dan melarikan diri ke negara lain dan yang terdekat Korea Selatan. Jika Anda berkunjung ke Korea Utara, maka jangan Anda harap bisa bersuah foto dengan santai atau memfoto berbagai area dengan menggunakan kamera video. Sebab jika Anda ketahuan mengambil foto tanpa izin dari pihak yang bersangkutan, maka Anda akan dijatuhi hukuman yang cukup berat dari Korea Utara sendiri. Adanya informasi mengenai pembuatan terowongan untuk memata-matai Korea Selatan pada tahun 2014 lalu, kabarnya terowongan tersebut dapat menembus hingga Korea Selatan. Jika Anda tinggal di Korea Utara maka tidak boleh bebas mengganti model rambut seperti yang ada di negara lainnya, karena Anda hanya bisa memilih satu model yang telah disediakan. Umumnya model rambut yang diberikan seperti model rambut presiden mereka yaitu Kim Jong-un. Korea Utara memiliki banyak sumber daya mineral, namun Korea Utara juga memiliki senjata nuklir yang dianggap sebagai salah satu negara nuklir yang paling ditakuti di dunia. Korea Utara atau nama resminya Republik Demokratik Rakyat Korea adalah negara yang unik karena beberapa alasan. 1. Rezim satu partai, Korea Utara diperintah oleh Partai Pekerja Korea. Rezim satu partai ini telah berada di bawah kepemimpinan keluarga Kim selama 3 generasi yaitu Kim Il-sung, Kim Jong-il, Kim Jong-un. 2. Kultus kepribadian, kepemimpinan keluarga Kim sering dideifikasi. Patung-patung besar dan mural yang memuji pemimpin-pemimpin ini bisa ditemukan di seluruh negeri, warga diharuskan memberi penghormatan dan menunjukkan kesetiaan kepada pemimpin mereka. 3. Korea Utara adalah salah satu negara paling terisolasi di dunia. Pemerintah membatasi akses informasi dari luar, termasuk internet dan media asing. 4. Korea Utara memiliki salah satu militer terbesar di dunia, dengan sebagian besar penduduknya, laki-laki dan perempuan, diwajibkan mengabdi selama beberapa tahun. 5. Meskipun negara ini memiliki sumber daya alam yang melimpah, ekonominya tetap tertutup dan terpusat pada sektor-sektor kunci. Impor dan ekspor sangat dibatasi. 6. Semua media di Korea Utara dikontrol oleh negara. Warganya hanya mendapatkan informasi yang disetujui oleh pemerintah. 7. Korea Utara dan Korea Selatan dipisahkan oleh zona demilitarisasi, salah satu perbatasan paling diamankan di dunia. 8. Masalah hak asasi manusia, banyak laporan menunjukkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia terjadi di Korea Utara, termasuk penahanan arbitrer, kerja paksa dan eksekusi. 9. Korea Utara memiliki kebudayaan dan bahasa yang mirip dengan Korea Selatan, namun karena isolasi, beberapa aspek kebudayaannya telah berkembang menjadi unik. 10. Korea Utara beribu kota Pyongyang. Memiliki beberapa bangunan monumental seperti Menara Juche dan Hotel Ryugyong.
Meskipun memiliki keunikan ini, penting untuk diingat bahwa pandangan tentang Korea Utara seringkali didasarkan pada laporan dari media asing dan pemerintah negara lain, sehingga mungkin ada bias dan kesalahpahaman. Republik Gambia adalah negara terkecil di daratan Afrika. Negara ini memiliki sejumlah keunikan yang membedakannya dari negara lain. Gambia adalah negara yang sempit yang membentang sepanjang Sungai Gambia. Negara ini hampir sepenuhnya dikelilingi oleh Senegal, kecuali di bagian pantai Atlantik, bentuk negara ini menyerupai tabung yang panjang. Walaupun negara ini kecil, Gambia memiliki kekayaan budaya dan etnis yang besar, terdapat berbagai suku, seperti Mandinka, Fula, Wolof, dan banyak lagi. Setiap suku memiliki tradisional, musik, dan tarian sendiri. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi Gambia, tetapi terdapat banyak bahasa lokal dalam kehidupan sehari-hari termasuk bahasa Mandinka, Fula, Wolof. Gambia dikenal dengan industri pariwisatanya, terutama sekitar pantai dan sungai. Gambia memiliki hubungan khusus dengan Inggris, menjadi protektorat Inggris pada tahun 1894 dan memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1965. Setelah beberapa dekade pemerintah otoriter di bawah Presiden Yahya Jammeh, Gambia telah mengalami transisi menuju demokrasi yang lebih stabil dan terbuka. Gambia sangat bergantung pada pertanian, terutama kacang tanah, salah satu ekspor negara tersebut. Gambia dikenal sebagai pulau damai karena relatif bebas dari konflik. Di Gambia Anda dapat menemukan cincin batu Senegambia yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. San Marino adalah salah satu negara terkecil di dunia, dengan ibu kota Republik San Marino, termasuk kota berkembang di seluruh Eropa. Gunung Titano, bagian dari pegunungan Apennine, mendominasi pemandangan San Marino. Terdapat 3 benteng pertahanan yang bertengger di lereng Gunung Titano, melihat ke arah pantai Laut Adriatik. San Marino dapat dikatakan negara republik tertua di dunia. San Marino sebuah negara kecil di Eropa Selatan yang dikenal dengan berbagai keunikannya. San Marino adalah salah satu negara terkecil di dunia dengan luas sekitar 61 km persegi. Negara ini terletak di dalam wilayah Italia, menjadikannya negara tanpa akses ke laut dan dikelilingi sepenuhnya oleh negara lain. Negara ini didirikan sekitar tahun 301 Masehi. San Marino diklaim sebagai republika tertua yang masih ada. Legenda mengatakan bahwa negara ini didirikan oleh Santo Marinus, seorang tukang batu dari Pulau Erabe di Kroasia. Negara ini memiliki sistem pemerintahan yang unik, di mana negara ini dipimpin oleh 2 kepala negara sekaligus, yang dikenal sebagai Capitani Regenti. Mereka dipilih oleh Majelis Besar dan Umum, menjabat selama 6 bulan, dan tidak boleh menjabat lebih dari 1 periode berturut-turut. Meskipun kecil, San Marino memiliki ekonomi yang stabil, didukung oleh industri pariwisata, perbankan, dan penjualan mata uang dan koleksi perangko. Pariwisata yang terkenal dengan benteng alam yang indah dan kota-kota bersejarah. Salah satu daya tarik utamanya adalah benteng-bentengnya yang berlokasi di puncak gunung, menawarkan pemandangan spektakuler. Sistem pendidikan dan kesehatan di San Marino yang berkualitas tinggi dan harapan hidup di negara ini termasuk yang tertinggi di dunia. Meskipun memiliki populasi kecil, San Marino memiliki tim nasional sepak bola dan telah berkompetisi di berbagai turnamen internasional. Pada beberapa titik pada sejarahnya, San Marino telah dikenal tidak memiliki utang nasional, sebuah prestasi yang jarang dimiliki oleh negara lain. Keunikan-keunikan ini menjadikan San Marino sebagai destinasi yang menarik baik dari segi pariwisata maupun studi tentang bagaimana sebuah negara dengan ukuran dan populasi yang kecil dapat bertahan dan berkembang selama lebih dari 1 milenium. Republik Maladewa adalah sebuah negara kepulauan yang terdiri dari kumpulan atol yaitu suatu pulau koral yang mengelilingi sebuah laguna di Samudera Hindia. Maladewa terletak di sebelah selatan barat daya India, sekitar 700 km sebelah barat daya Sri Lanka. Negara ini memiliki 26 atol yang terbagi menjadi 20 atol administratif dan 1 kota. Maladewa merupakan negara dengan populasi dan luas wilayah terkecil di kawasan Asia, serta berpenduduk 100% beragama Islam. Tinggi rata-rata permukaan tanah di Maladewa adalah 1,5 meter di atas permukaan laut.
Hal ini menjadikannya negara dengan permukaan terendah di seluruh dunia. Puncak tertinggi Maladewa 2,3 meter di atas permukaan laut, sehingga dikenal juga sebagai negara yang memiliki puncak tertinggi paling rendah di dunia. Keadaan ekonomi Maladewa bergantung pada dua sektor utama, yaitu pariwisata dan perikanan. Negara ini sangat dikenal memiliki banyak pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang menarik sekitar 700.000 turis setiap tahunnya. Penangkapan dan pengolahan ikan menjadikan Maladewa salah satu eksportir ikan ke beberapa negara Asia dan Eropa. Ibu kota negara Maladewa adalah Malé, dengan penduduk beragama Islam Sunni, dengan luas negara sekitar 300 km persegi. Maladewa atau Maldives tengah menjadi sorotan banyak orang terutama untuk turis. Negara kepulauan ini memang mempunyai suguhan keindahan alam yang sangat menakjubkan, terutama pantai berpasir putih dengan laut biru seperti kaca. Tidak hanya elok dipandang, Maladewa juga memiliki alam bawah laut yang cantik dengan taburan spot snorkeling dan diving. Tidak berlebihan apabila Maladewa memang menjadi salah satu destinasi wisata impian untuk para pelancong di seluruh dunia. Bahkan kesuksesannya dalam mengelola sektor pariwisata membuat pendapatan per kapita negara ini mampu melampaui Indonesia. Mongolia terletak di Asia Tengah, berbatasan dengan Rusia di sebelah utara dan Cina di sebelah selatan. Negara ini memiliki topografi yang beragam, dengan pegunungan di utara dan barat serta padang rumput luas yang disebut stepa di tengah-tengah. Mongolia memiliki iklim kontinental dengan musim panas yang singkat dan hangat serta musim dingin yang panjang dan sangat dingin. Ulaanbaatar, ibu kotanya dikenal sebagai salah satu ibu kota paling dingin di dunia. Negara ini terkenal dengan sejarah kepemimpinan Kekaisaran Mongol yaitu Chinggis Khan pada abad ke-13. Kekaisaran ini menjadi salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah menyebar ke Eropa Timur, Asia Tengah dan Timur Tengah. Mongolia memiliki budaya nomaden yang kaya, musik tradisional, tarian dan olahraga adu kuda, adu panah dan adu gulat adalah bagian penting dari budaya mereka. Ekonomi negara ini bergantung pada pertambangan, pertanian dan pariwisata. Negara ini memiliki sumber daya mineral yang kaya termasuk tembaga, emas dan batu bara. Bahasa resminya adalah bahasa Mongolia, agamanya Buddha Lamaisme atau Buddhisme. Tibet adalah agama dominan, meskipun ada juga penganut syamanisme, Kristen, dan Islam. Makanan tradisional Mongolia adalah daging kuda dan domba, susu, dan produk fermentasi. Bus adalah makanan tradisional yang terkenal, sejenis dumpling yang diisi dengan daging. Nauru adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di wilayah Pasifik, tepatnya di sebelah timur Indonesia dan di sebelah utara Australia. Penduduk asli Nauru diperkirakan telah menetap di pulau ini selama ribuan tahun. Nauru pertama kali ditemukan oleh Eropa pada akhir abad ke-18 dan menjadi koloni Jerman pada tahun 1888. Setelah Perang Dunia Pertama, Nauru dikuasai oleh Australia sebagai mandat PB bersama dengan Selandia Baru dan Inggris. Setelah Perang Dunia Kedua, pulau ini diduduki oleh Jepang. Nauru meraih kemerdekaan dari Australia pada tahun 1968. Nauru adalah republik terkecil di Pasifik dan ketiga terkecil di dunia setelah Vatikan dan Monaco. Memiliki luas sekitar 21 km persegi. Ekonomi Nauru dulu sangat bergantung pada eksploitasi fosfat, yang berasal dari kotoran burung yang menumpuk selama ribuan tahun, namun sumber fosfat ini hampir habis pada akhir abad 20. Saat ini ekonomi mereka bergantung pada bantuan asing, terutama dari Australia. Populasi Nauru sekitar 10.000 jiwa. Kebanyakan penduduk Nauru beragama Kristen. Nauru merupakan pulau karang, letaknya 25 mil selatan Khatulistiwa. Negara ini memiliki luas sekitar 12 mil atau 21 km persegi. Penduduk Nauru mencapai 12.000 hingga 13.000 jiwa. Nauru memang kecil, tapi dulu Nauru pernah menjadi negara yang kaya. Pada tahun 1970-an Nauru adalah negara kaya yang menarik keuntungan dari cadangan fosfat. Endapan fosfat ditemukan hampir di seluruh wilayah Nauru pada saat itu. Barang tambang ini adalah komponen kunci industri pupuk, yang sangat membantu perekonomian negara tersebut. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, share, komen dan bunyikan lonceng.